Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Ikhwan, nomor presensi 17 dari 12 MIPA 5. Saya mendapatkan bagian di spermatogenesis atau proses terbentuknya sel sperma yang tentu saja terjadi pada pria. Oke, lanjut. Apakah itu spermatogenesis? Jadi, spermatogenesis adalah proses gametosis pada pria dengan cara pembelahan mitosis dan dilanjutkan dengan pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di tubulus seminiferus atau bisa sering disebut sebagai testis itu. Nah, sedangkan tempat penyimpanan sperma sendiri itu terletak di epididymis. Nah, epididymis ini tempatnya agak terlalu jauh dari tubulus seminiferus, sama-sama masih di testis, cuman agak ke atas sedikit. Nah, ini konsepnya. Konsep sama gambar testis ya, sama ada gambar sperma. Jadi itu ada testis. Nah, itu satu paling pojok kiri itu semua testis. Nah, dalam testis itu ada tubulus seminiferus yang di dalamnya terdapat saluran yang berkelok-kelok panjang. Nah, disitulah tempat sperma terbentuk. Nah, di atasnya tuh persis ada yang melingkar itu. Nah, itu namanya epididymis. Nah, epididymis itu tempat buat yang tadi buat menyimpan sperma. Oke, di dalam tubulus seminiferus itu ada ada ya kayak bulatan-bulatan itu ya, bulat-bulatan itu spermatomium, dan terus ke bawah itu sama seperti konsepnya yang di kanan. Jadi yang kanan itu konsep, yang tengah itu gambar aslinya yang ada di testis kita. Mulai dari spermatomium, spermatosit primer, lalu spermatosit sekunder, spermatid, dan sperma yang sudah matang. Itu persis sama yang di kanannya, urut dari atas, dan sama seperti yang udah ditunjukkan sama panahnya. Oke, lalu kita lanjut ke ke proses pembuatannya. Jadi pertama itu adalah pembuatan spermatomium. Jadi spermatomium adalah sel induk dari proses spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Nah, spermatomium ini terbentuk dari 24 kromosom dan 2 kromatid. Oh ya, jadi yang belum tahu kromosom itu apa dan kromatid itu apa. Jadi kromosom itu berada di dalam DNA, dan kromatid itu sama berada di dalam MMA tapi separuhnya dari kromosom. Oke, lalu kita lanjutkan pada spermatosit primer. Nah, pembentukan spermatosit primer ini dari pembelahan mitosis dari spermatomium. Pada tahapan ini tidak terjadi pembelahan, tapi spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 2 kromatid. Oke, lalu setelah spermatosit primer itu terbentuk, lalu terjadi lagi pembelahan meiosis. Jadi tadi kan di pembelahan mitosis yang bulan tidak terlalu ribet, yang tidak tidak ada proses yang terlalu panjang dan rumit. Nah, di spermatosis sekunder ini pembentukannya terdapat meiosis yang caranya lebih ribet. Oke, spermatosis sekunder ini pembelahan meiosis dari spermatosit primer. Pada tahapan ini terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder ini terbentuk dari 23 kromosom dan 1 kromatid. Jadi separuhnya dari spermatosit primer. Jadi setelah spermatosit primer itu membelah menjadi 2, nah itu spermatosit sekundernya mendapatkan separuh dari spermatosit primer. Oke, lanjut ada spermatid. Nah, spermatid ini pembelahan meiosis lagi, tapi pembelahan meiosis yang kedua dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid. Ya, sama yang tadi spermatosit sekunder. Oke, dan lalu pada akhir terbentuklah sperma. Sperma ini merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi. Sperma terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid dan merupakan tahap sperma yang telah matang dan siap keluar. Nah, setelah sperma ini siap keluar tadi, itu nanti akan ditampung di epididymis tadi yang tepat berada di atas, yang ada salurannya itu ke atas itu. Nah ini tabel dari
tadi. Jadi spermatogenesis itu memiliki kromosom 64 dan kromatid 2N. Nah, pembelahannya itu secara mitosis untuk membentuk spermatosit primer. Nah, di spermatosit primer ini terdapat 64 kromosom dan 2N kromatid. Nah, untuk membentuk spermatosit sekunder, spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis yang ribet tadi itu. Lalu spermatid itu memiliki 23 kromosom dan kromatid 1. Nah, di sini itu tadi spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis sehingga terbentuknya spermatid. Dan lalu di spermatid itu dia melakukan diferensiasi menjadi sperma dan nanti hasilnya mendapatkan sperma yang sudah matang. Nah, di sperma ini udah bagian akhir, jadi dia langsung tersimpan di epididymis tadi dan tidak mengalami proses kembali pembelahan. Oke, sekian kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.